Kita ketemuan sama klien kita yang namanya Ibu Yuni. Ya, kita ketemuan sama dia dan janjian di sebuah tempat pemakaman umum. Katanya dia lagi mau ziarah atau nyekar di makam suaminya. Ya, maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Bu. Membantu klien kita seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari anaknya yang udah 10 hari gak ada kabar sama sekali. Pak, saya nggak bisa jaga anak Pak. Maafin ibu, Pak. Maafin ibu. Ya walaupun Ibu Yuni ini bukan ibu kandungnya, tapi rasa sayangnya, rasa cintanya sama anaknya yang bernama Ririn ini sangat luar biasa. Masih sayang kan sama anak ibu kan? Iya. Ibu kepikiran kan sama anak ibu kan? Iya. Iya, apalagi udah lama katanya nggak pulang ke rumah. Iya. Saya bingung harus cari Ririn kemana lagi. Makanya ibu ini kita mau bantuin ibu. Kita datang ke sini pengen tahu masalahnya seperti apa. Begitu beratnya dia ditinggal sama suaminya. Kenapa ini bisa terjadi? Ada apa ini? Kita nggak berani langsung menanyakan hal itu karena dia lagi benar-benar depresi di situ. Kita cuma bisa menenangkan, kita cuma bisa ngasih masukan, ya. Dan Feli pun berusaha untuk menenangkan ibu Yuni supaya tidak terlalu berlebihan nangisnya, dan kita pun ngasih masukan sama Ibu Yuni kalau terus-terusan menangis seperti ini kasihan suaminya. Apakah ibu sempat ribut dulu sama Ririn ini? Saya sempat ribut sama Ririn karena dia saya tegur pulang malam-malam terus. Pulang mulut bau alkohol. Astagfirullah. Saya sebagai ibunya cuma negor, Pak. Dia berarti minum minuman keras. Astagfirullahaladzim. Ibunya udah meninggal. Pas dia masih kecil berarti. Dia umur 16 tahun. 16 tahun, sekarang usia 23 tahun. Berarti udah hampir 7 tahun. Iya. Ya posisi ibunya digantikan sama ibu. Iya. Apa yang menyebabkan dia mungkin merasa nggak suka sama ibu itu apa biasanya? Mungkin dia nggak mau ibunya digantiin. Saya udah coba dengan berbagai cara. Tapi tetap aja dia seperti itu. Dia nggak bisa nerima saya. Bagaimanapun juga seorang yang meninggal itu hidupnya sudah tenang, ya. Tugasnya sudah selesai dan di alam kubur, ya, dia akan menjalani proses yang lain. Gue selalu bilang sama Ibu Yuni supaya kita mengirimkan doa, banyak-banyak kirimkan doa buat almarhum supaya almarhum ini lebih tenang dan dosa-dosanya diampunin, ya. Insya Allah kalau banyak terus kirimkan doa, insya Allah almarhum ini bisa masuk surga. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Ibu, tolongin. Tubuhnya udah langsung jatuh, lemes, terkulai di tanah. Ya, jubak dia jatuh di situ. Dia udah nggak kuat ngomong panjang lebar. Dia udah lemes, tenaganya terkuras habis di situ. Mungkin dia sudah lama seharian di kuburan, mungkin dia sudah lama nangis di situ. Akibatnya begitu kita ajak ngomong, baru berapa kali pembicaraan, dia sudah terkulai lemas di situ. Yuk, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, nggak apa-apa. Udah pegang, Bu. Tolong cari anak saya. Bu, tenang dulu. Tolong bantu cari anak saya. Bapak menjaga kuburan sini? Iya Pak, saya penjaga kuburan di sini. Oh begitu. Sering lihat ibu ini? Enggak pernah. Oh enggak.
Malah saya sering lihat ada cewek datang ke makam itu sendirian. Tapi bukan ibu ini. Bukan, umurnya sekitar 20-an. Dia nangis di makam itu. Datang ke makam itu nangis. Iya, menangis. Jangan-jangan Ririn apa Kapan itu Pak? Kapan? Sudah apa? lama. Fotonya? Iya, sudah lama. Yang mana fotonya? Dulu kita lihat foto. Apa fotonya seperti ini? Jadi Kuncen itu cerita kurang lebih 2 minggu yang lalu dia ngeliat seorang perempuan sama seorang laki-laki nyekar di kuburan itu. Dan waktu kita kasih tahu fotonya, yaitu foto Ririn, Kuncen itu bilang, Iya, benar. Oh iya. Iya benar Mbak. Berarti itu Ririn. Saya melihatnya ini. Ririn dong Bu ya. jadi dia pernah datang ke sini kali Pak ya? Iya, pernah Kapan datang itu, sini. Pak? Saya melihatnya sekitar 2 minggu yang lalu. Memang benar perempuan ini yang datang 2 minggu yang lalu ke tempat kuburan ini. Tapi dia sama seorang laki-laki. Saya melihat sama laki-laki, Hah? sekitar umurnya 35-an, dia datang ke makam ini. Laki-laki. Siapa ya? Siapa laki-laki itu coba? Apa hubungannya sama laki-laki itu? Ya, Ibu ada saudara mungkin om atau siapa yang umurnya 35 tahun? Atau mungkin temennya Ririn yang umurnya segitu mungkin ada nggak Ibu? Ada omnya. Omnya? Umurnya sekitar 35-an. Deket sama Ririn berarti? Deket. Oh iya. 35. Dia sama omnya kali ya Ibu ya. Tapi kan dia di Balikpapan kerja. Oh dia di Balikpapan. Iya. Kalau dia Udah ke Jakarta kali. kalau ya, dia Bu? Jakarta ngabarin saya dong. Ini kakak ibu atau adik ibu atau dari almarhum? Adik dari almarhum. Oh adik dari almarhum. Tapi nggak mungkin. Kalau dia memang ke Jakarta, pasti ngabarin saya dulu. Gini aja coba nanti kita telepon, kita tanya dulu ya kan Ibu? Ada nomor teleponnya nggak Ibu? Ada. Yaudah nanti kita telepon ya. Benarkah laki-laki itu Om Tono? Atau laki-laki itu pacarnya Ririn yang lain? Nggak diangkat juga. Coba SMS lah. Ya, Sekarang coba kita ke kakak ipar saya. Saya tanya. Ya itu coba SMS dulu, bilangin nanti terus telepon balik gitu ya. Ya. Ditelepon Budi Santi, handphonenya nggak diangkat. Ya sudah Mas, kita langsung aja ke rumahnya. Karena saya tahu kok rumahnya. Akhirnya dari kuburan kita menuju ke rumahnya Budi Santi. Mendingan kita ke sana aja langsung. Ibu tahu rumahnya? Tahu. Ya sudah, kita ke sana sambil nanti SMS ya. Iya. Biar nanti bisa telepon balik kan enak ya kalau ngomongnya. Iya. Yuk kita ke sana. Mudah-mudahan ada ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Santi. Bu Santi. Ya, kita ketemu sama Bude Santinya langsung. Bude Santi ini ternyata orangnya baik banget. Ada apa lagi dulu? Kalau udah ke Jakarta, kok Mbak nggak ngomong sama saya? Tahu Mbak nggak ke Jakarta, dia kalau ke Jakarta nginepnya di rumah Mbak. Dari makam, kata penjaga makam, Ririn 2 minggu yang lalu Ririn datang sama laki-laki ke makam ayahnya. Kira-kira laki-laki itu umur 35 tahunan Mbak. Iya Ibu, tadi dipikirnya itu mungkin Om Tono dari Balikpapan. Iya, Pak Om Tono ada di sini? Nggak ada. Kalau Om Tono ke Jakarta pasti ngubungin Bude Santi. Gak mungkin katanya Om Tono datang ke Jakarta. Nah kalau Om Tono nggak datang ke Jakarta, terus siapa laki-laki yang di kuburan sama Ririn? Oh nggak di sini? Tapi ini ibu tante Santi sendiri tahu nggak kalau misalnya Ririn udah nggak pulang sama 10 hari? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu tega banget sih nggak ngabarin aku kan budenya. Justru aku kesini makanya Mbak. Apa ada Tono datang ke sini Mbak? Enggak, Tono nggak ada. Nggak datang. Ririnnya pernah main kesini nggak kemarin-kemarin? Enggak. Nah. Udah agak lama sekitar 2-3 minggu yang lalu, iya. Tapi belakangan ini enggak, selama 10 hari enggak. Ada kemungkinan itu adalah pacarnya berarti. Kalau pacarnya diajak Ririn sampai ke kuburan, berarti Ririn sudah deket banget sama pacarnya itu. Nah terus kemana Ririn ini?
selama 10 hari? Apakah nginep di pacarnya atau dibawa kemana? Nah terus kira-kira siapa orang yang umur 35 tahun itu yang di makam itu sama Ririn? Ya Allah. Nyekar itu siapa ibu? Ibu tahu nggak kira-kira ada saudara nggak? Enggak. Nggak ada yang tahu ya. Dari saudara nggak ada yang seumuran Enggak. itu. Oh, kalau Pak Tono? Ya Tono doang di balik papan. Oh, nggak apa-apa. Dia emang di balik papan ini. Iya. Nggak sih kalau Tommy datang ke sini tapi dia nggak ngabarin ke tante? Enggak pernah. Selalu telepon dulu. Ah, coba mungkin ibu telepon dulu, mungkin Iya, bisa nggak boleh, di cross check dulu ya? Boleh. Dia coba cross check kebenarannya. Ada di mana Om Tono saat ini? Dan Om Tono waktu ditelepon dia bilang lagi, Waalaikumsalam. Ini Tono ya? Alhamdulillah, Mbak lagi kebingungan nih. Tom, kamu di Jakarta atau di Balikpapan? Balikpapan. Kalau ada Ririn nelpon atau datang ke situ, kalau datang ke situ tahan terus kabarin Mbak ya. Oke. Nih Yuni. Halo. Halo Yuni, Iya. kamu gimana sih? Nggak bisa rawat anak ya? Saya juga bingung. Saya juga bingung, Mas Tono. Kalau ibu tetap nggak ada, kamu saya bisa segera ada. Ya, Mas. Makasih, Mas. Udah. Nih malah kamu marah-marah no. Mewek jadinya Yuni. Udah ya. Assalamualaikum. Salam buat keluarga. Mbak, siapa laki-laki itu, Mbak? Jangan-jangan Ririn main-main sama om-om, Mbak. kita tanya sama Bude Santi, Ririn pernah datang ke sini nggak? Dan Bude Santi bilang kalau ternyata Waktu itu Ririn kesini sama temennya. Minta duit sama Mbak 5 juta katanya buat bayar semester. kaget di situ Ibu Yuni. Selama ini uang semesteran selalu dikasih, selama ini uang semesteran nggak pernah telat, selama ini uang semesteran langsung ditransfer ke tempatnya Ririn. Tapi ternyata apa? Kok dia minta lagi sama budenya? 5 juta. Uang semester sudah saya transfer ke rekening Ririn, Mbak. Kenapa Mbak nggak bilang? Kenapa nggak bilang sama saya, Mbak? Gimana aku mau bilang? Dia cerita ble tentang kamu. Ya aku nggak ini, jadi nggak respect ke kamu. Ya bukan masalah aku nggak suka sama kamu itu enggak. Demi Allah enggak. Berarti Mbak juga nggak nganggap saya sebagai istrinya Mas. Astagfirullahaladzim, nggak boleh begitu. Yun, nggak boleh begitu Yun. Mau kemana ini? Mau kemana ini? Kenapa sih? Saya nggak pernah dianggap. Padahal Sabar. saya udah nikah selama 6 tahun. Kaget di situ ibunya. Ibu Yuni kaget. Uang semesteran udah dikasih nggak dikasihkan, coba. Datang sama temennya namanya Tessa, berarti dia tinggal sama Tessa dong, ada kemungkinan seperti itu. Maafin Mbak ya, Mbak nggak maksud mau nyinggung apalagi nyakitin Yuni. Enggak sayang, enggak. Saya bingung Mbak harus cari Ririn kemana lagi. Maafin Mbak ya, Saya bingung harus cari Ririn kemana lagi, Mbak. maafin Mbak ya. Bu Santi nanti kalau ada informasi tentang Ririn kabarin kita ya. Pasti. Atau mungkin ada informasi dari saudara-saudara atau kawan-kawannya mungkin. Ya tolong kabarin ya Bu ya. Oh, saya jadi ingat nih. Iya benar. Ada namanya Tessa. Waktu itu pada kesini ibu mesenin Grab online. Grab. Jadi di sini kan. Oh, oke. Mbak, Kita lihat ya. tolong Mbak. Iya. Ada. Ini tanggal berapa? Ini Udah lama. rumahnya, katanya alamat ini rumahnya. Iya. Rumahnya Tessa. Iya. Itu kita mohon pamit Ibu ya. Ya, makasih banyak. Iya sayang, sabar ya.